Ya, dan doa yang saya dapatkan di tanah suci setelah selesai tawaf. Selesai tawaf wada. Ibu-ibu mau dengar? Yakin? Wani piro? Gratis ya, gratis. Nah, doa itu dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-doa silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang percaya sama Allah, iman sama Allah, iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kalau kita ini percaya sama Allah, andalannya adalah doa. Doa itu yang diandalkan. Nah, doa itu apa? Manggil Allah. Orang berdoa berarti manggil Allah. Minta sama Allah, berbicara dengan Allah. Makanya itu yang harus diandalkan. Jangan mengandalkan selain Allah. Mengandalkan selain Allah misalnya mengandalkan punya teman banyak, mengandalkan punya stok banyak, ya, mengandalkan punya pelanggan banyak, mengandalkan punya karyawan yang banyak, mengandalkan punya perencanaan penjualan yang bagus. Itu termasuk mengandalkan selain Allah. Betul, orang kerja ya direncanakan, karyawannya dipilih, perencanaan pemasarannya juga dimatangkan, semuanya dipersiapkan, tetapi jangan pernah dijadikan andalan. Andalannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enaknya andalannya Allah bagaimana? Allah yang maha kuat, Allah yang maha bisa, Allah yang punya, Allah dekat, Allah enggak ada waktu khusus. Ya kapanpun kita bisa ngobrol dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dengan karyawan, enggak mudah kita mau ngobrol dengan karyawan. Ngobrol dengan karyawan aja enggak mudah, apalagi ngobrol dengan bos. Ya apalagi ngobrol dengan bos. Karyawan kalau udah pulang, ya nunggu waktunya kerja. Bos ada di kantor, nemui pun harus ngantri. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kapanpun, dimanapun kita bisa ngobrol langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis yang sahih, Rasul menyatakan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu akan marah kepada seseorang yang tidak mau minta sama Allah. Kalau ada orang kok enggak mau minta sama Allah, Allahnya justru marah. Artinya kalau kita minta sama Allah, Allahnya senang. Maka jadi mukmin harus sering-sering minta sama Allah. Nah, mintanya sama Allah kok enak ya, enggak minta sama yang lain. Sampai-sampai dalam hadis qudsi Allah mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam, wahai Musa, kalau tali sandalmu putus, ya kalau tali sandalmu putus, minta sama aku. Betul, memang usaha ke pasar beli sandal itu usaha. Tapi nomor satu minta dulu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar nanti Allah yang ngasih petunjuk, biar nanti Allah yang mengarahkan rezekinya. Pokoknya jangan pernah mengandalkan otak kita, jangan pernah mengandalkan pemikiran kita, jangan pernah mengandalkan usaha dunia kita, tapi andalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah arti ad-doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang yang beriman. Kemudian ad-doa mukhul ibadah. Doa itu inti sarinya ibadah. Jadi kalau ada orang ngomong, iso mundonga gak iso ibadah, salah. Justru doa itu inti sari ibadah. Salat itu isinya juga doa. Salatnya merupakan tiangnya agama, dari awal sampai akhir isinya doa. Maka kalau kita melakukan ibadah sunnah yang namanya doa, maka itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kurang lebih seperti itu ringkasan tentang doa. Pertanyaan saya berangkat haji kemarin salah satu gara-gara apa? Berkat doanya ibu-ibu Rebo sore. Begitu ibu doa, adzan maghrib langsung visanya beres. Ya langsung visanya beres. Berkat siapa? Doanya orang banyak. Karena itu dikatakan oleh para ulama, kita enggak pernah tahu
lisan siapa yang qabul, nggak ngerti. Kita disuruh husnudzon, mungkin lisan dia qabul, mungkin lisan dia qabul, mungkin lisan dia qabul. Kita nggak pernah tahu. Makanya kita disuruh banyak-banyak minta doa dari orang lain. Dan kalau didoakan orang diyakini doanya qabul. Sampai pernah seorang ulama lagi puasa sunnah, kemudian dengar ada orang jalan bagikan air es. Ya, siang-siang bagikan air es gratis. Biasa itu ada orang bagikan air es cari pahala. Nah, orang tadi berkata, siapa yang mau ambil air saya ini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau ambil air saya ini semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama tadi langsung ambil air itu dan dia batalkan puasanya. Ya, dia minum air es tadi. Maka muridnya yang tahu nanya, "Guru, kok puasa sunnahnya dibatalkan?" Jawabannya adalah, puasa saya belum tentu diterima. Kalau doanya sudah pasti diterima. Dia doakan saya kalau minum dirahmati Allah. Ya sudah, ada rahmat yang sekarang kok nunggu rahmat yang nanti. Yang belum tentu saya bisa lulus sampai maghrib. Bisa jadi puasa saya nanti batal pahalanya karena amalan-amalan saya yang enggak beres. Ini saya minum udah pasti ada doanya mukmin. Semoga Allah merahmati orang yang mau minum air saya. Begini seharusnya kita meyakini doanya orang lain. Nanti hidup kita enak. Karena apa? Banyak orang yang mendoakan kita. Tolong doakan. Jangan sampai naudzubillah min dzalik, ketika kita butuh duit terus teman kita ngomong tak dongakno, insyaallah entuk. Terus kita komentar iso mung donga tok. Kamu tuh bisanya cuma doa, enggak pernah kasih duit. Jangan ngomong begitu. Siapa tahu duitnya itu datang gara-gara doa dia. Wadah itu orang yang banyak WA saya. Mudah-mudahan Beb, saya ikut andil doa. Tak dongakno Beb, saya ya amin. Alhamdulillah berkat ngamini doanya orang-orang, nyatanya ya pembangunannya beres. Dan terus bangun. Ya, hutangnya ya sedikit demi sedikit ya lunas. Karena doanya orang banyak. Dikasih yang mudah tinggal amin kok ruwetnya luar biasa. Kaken mikir, kaken protes. Nah, makanya yuk kita biasakan, kita rajin minta doa, terutama dari orang tua ya. Dari kalau istri dari suami minta doa kepada istri, anak minta doa kepada orang tua juga minta doa kepada anak. Pokoknya minta doa dari siapapun. Karena kita enggak pernah tahu dari lisan siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati-hati karena pikiranmu adalah doamu. Pikiranmu adalah doamu. Maka jangan mikir yang jelek-jelek. Kalau ada orang suka ngalami yang jelek-jelek, coba cek pikirannya jelek atau bagus. Kalau ada orang mikirnya begini, urip kok susah ya, urip kok susah, hidup kok seperti ini, hidup kok susah. Itu nanti hidupnya susah itu. Ya, yang terjadi seperti yang dia pikirkan. Kalau dia mikirnya yang enak-enak, nanti ya insya Allah hidupnya enak. Lalu mikir enak itu enak kok mikir yang susah. Saya mau nanya, mikir susah itu enak atau susah? Susah. Ngelamun enak atau enggak enak? Enak. Jadi pilih mana? Mikir enak atau mikir enggak enak? Mikir enak, tapi faktanya banyak orang mikir yang enggak enak. Kalau kita mikir yang enak-enak itu sudah enak dan nanti akan dapat yang enak. Jazakillah khairan ponakan tercinta. Ini lagi hamil, doakan ya. Mudah-mudahan selamat kandungannya dan yang mengandung. Ya, dan suaminya, keluarganya semua selamat lahir jadi anak yang soleh yang bisa bahagiakan orang tuanya dunia akhir. Amin. Ngono lho enak donga. Ya diamini orang banyak. Doa. Nah, kita enggak pernah tahu dari lisan mana. Makanya pikiran kita dijaga, jangan mikir yang jelek-jelek. Mikir yang jelek-jelek kemudian keluar kalimat yang jelek, diamini malah ekat. Pas malaikatnya amin kok yang keluar yang jelek. Karena naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang ibu-ibu kan mikir, ini kudung ini bagus, nanti kalau
rusak gimana ya? Krek, soek. Betul kan ya? Wah motornya bagus ya, ini kalau jatuh bagaimana? Gedebuk, ambruk. Betul kan? Ya gara-gara apa itu? Gara-gara mikir. Nah, ini keponakan saya tercinta. Ya ini ponakan ini. Namanya siapa? Ahmad. Namanya Ahmad ya. Ini ponakan tercinta. Pak D-nya kalah gondrongnya. Ya Pak D-nya kalah gondrongnya. Jadi kita nggak pernah tahu siapa yang ngamini. Makanya hati-hati sama doa-doa kita. Mulut kita ini jangan sampai kita ngomong yang jelek. Ngomong yang bagus, bagus-bagus. Nah termasuk karena saya janji 17-15 insya Allah selesai. Ya mundur-mundur dikit. Biar nanti tertib sehingga orang yang datang ke majelis Rebu sore itu paham. Selesainya insya Allah sebelum maghrib sampai rumah insya Allah masih sebelum maghrib. Kalau yang rumahnya jauh ya ikut maghriban di sini. Tawaf kemarin, tawaf wada, ya tawaf wada. Selesai rangkaian ibadah haji, tinggal tawaf wada. Nah ketika tawaf wada 7 putaran, itu yang tawaf jumlah manusianya Masya Allah. Ini dikatakan catatan haji terbesar sepanjang sejarah dengan jumlah umat manusia yang haji sepanjang sejarah terbanyak. Itu baru manusianya, belum jinnya. Masya Allah, itu jin-jin yang di Mina juga tidak tahu dapat maktab Anda itu ya. Jin-jin di sana. Banyak kan juga, bukan cuma manusia, jin juga haji. Belum lagi malaikat. Nah itu di tempat tawaf yang di lantai tawaf itu, penuhnya luar biasa. Itu saya aja digencet-gencet, apalagi yang lebih kecil dari saya. Digencet-gencet itu bukan karena ada orang mau gencet, enggak. Lah namanya orang banyak jalan bareng kan ya kesenggol senggol. Tapi indahnya segitu banyak orang senggolan, segitu banyak orang tuh ya kelempar, enggak ada yang marah. Dek, ya. Coba ibu-ibu senggolan di sini, baru kepidak aja, coba pidak aku. Iya, baru sedikit aja kepijak temannya nggak sengaja, kok ngono ya alon-alon, mripate dinggo, Masya Allah. Berbagai macam kalimat itu keluar. Tapi subhanallah di Mekah itu dari mulai di Arafah, di Mina, ya di Musdalifah dan lain sebagainya. Kondisinya model apapun, orang itu kok nggak ada yang berkelahi, nggak ono sing tukaran. Ya. Semuanya rukun, padahal nggak saling kenal, nggak saling kenal, disenggol ya paling, badannya gede, gitu aja gitu ya. Masya Allah, nggak ada yang kemudian marah, paling komentar, hati-hati, kurangi haji pelan-pelan, ojo kemerungsung, ojo kesusu, dikurangi kecepatannya. Nah dalam kondisi yang semacam itu, saya itu kok sama teman-teman saya pengen meletakkan badan ke dinding Ka'bah, karena udah lama nggak sentuhan sama Ka'bah. Dan Ka'bah itu buka baju setahun sekali. Ya, Ka'bah itu buka baju setahun sekali. Nah kalau haji itu kan dibuka sepertiga dulu ya. Nanti akhirnya kemudian pakaiannya diganti. Sehingga kelihatan, apa sih? Ya, sehingga kelihatan cantiknya Ka'bah. Ka'bahnya cantiknya luar biasa. Saya pandang Ka'bah kemudian saya ngomong, Ka'bah kamu cantik banget, Masya Allah. Ka'bah itu ya wibawa, Ka'bah itu ya mulia ya. Ka'bah itu indahnya luar biasa. Ada keindahan yang masuk ke dalam hati. Terus saya ya pengen ngelus-ngelus Ka'bah gitu ya. Ngelus-ngelus Ka'bah. Tapi jumlah manusianya luar biasa. Sementara saya termasuk golongan yang gak mau desel-desel gitu loh. Saya gak mau ngelempar orang, desel-desel, ngusir orang, saya gak mau. Saya bilang sama teman saya, Kang Ja'far, salah satu mahasiswa kita di Madinah, Ja'far, nanti setelah putaran ke-7 selesai, kalau masih ada kemungkinan bisa nyium Ka'bahnya, dindingnya atau pegang dindingnya, kita merapat ya. Tapi kalau enggak dimudahkan sama Allah, kita minggir saja. Siap Bib. Selesai putaran ke-7, ya saya lihat jumlah manusianya tambah banyak. Saya sama Mas Ja'far itu sudah memperkirakan, ini paling hebat nanti mendekati Hajar Aswad di Rukun Yamani baru bisa cium.
Tiba-tiba hati saya digerakkan sama Allah Ta'ala. Mintalah sama aku. Ya, oh jangan nganggo pikiranmu. Kaget saya, aku ora tau mikir kok ya. Nang ngarep Ka'bah tambah kaget mikir. Astagfirullahaladzim. Jangan mikir. Minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya ucapkan satu kata, terus saya minta. Ya, saya ucapkan satu kata, terus saya minta. Mintanya bagaimana? Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, tolong izinkan hamba dan kawan-kawan hamba meletakkan badan ini ke dinding Ka'bah. Ngomong begitu, tapi di depannya ada satu kata. Subhanallah, tiba-tiba jadi kosong. Ya bukan kosong artinya nggak ada orangnya gitu ya. Tahu-tahu tuh jalan tuh nggak nyentuh siapapun di depan Ka'bah. Terus nempel semua 10 menit lebih, kalau saya nggak ngajak pergi nggak akan pulang gitu ya. Nempel di situ terus nggak ada yang ngusir, nggak ada yang ngesuk, nggak ada yang nyenggol. Padahal itu manusianya luar biasa. Lah ibu-ibu mau tahu kalimat apa yang saya ucapkan? Wani biro. Wani biro, mahal ini. Nanti ibu-ibu ucapkan untuk suaminya nurut toh, jadi nurut kabeh kan repot. Ya, ini diucapkan Masya Allah. Tapi mengucapkannya harus yakin ya. Yakin dan hatinya senang. Jadi saya dengan ketawa itu. Saya minta ya Allah gitu ya. Terus begitu bisa nyentuh Ka'bah, ya nyentuh Ka'bah, pegang Ka'bah, ada yang nempelkan badan ke Ka'bah, itu saya cuman ketawa. Ya ketawa, kemudian saya mesem, saya senyum sambil wah ya Allah gitu, seneng gitu ya, asyik gitu. Karena orang ada yang nangis lihat Ka'bah, macam-macam. Sesuai suasana hati masing-masing. Saya lagi seneng ya saya senyum, sumringah gitu. Nah waktu itu saya membaca kalimat semacam ini. Ya Karim Karomuk. Ya Karim Karomuk. Duhai Allah yang Maha Dermawan, saya minta kemurahan-Mu. Ya saya minta kedermawananmu. Tolong tunjukkan kepada hamba-Mu ini kemahadermawananmu. Ya Karim Karomuk. Ya Karim Karomuka. Ya Karim Karomuk. Sambil hati saya itu yakin ya Allah akan dudono. Iki lho aku lho mahalo moho. Aku dermawan. Ya Karim Karomuk. Ya Karim Karomuk. Terus saya minta hasilnya semacam itu. Ya hasilnya semacam itu. Makanya asma Allah Al-Karim itu kalau jenengan butuh ya dipakai. Kan Allah Maha dermawan. Ya Karim Karomuk. Tunjukkan kedermawananmu ya Allah. Sama ngalem gitu ya. Sama sumringah. Sama seneng. Seperti kalau ada anak minta sama bapaknya yang bapaknya itu penyayang, ibunya penyayang. Mintanya kan sama mesem. Pak permen. Sama mesem. Pak permen. Sama mesem gitu. Karena tahu orang tuanya sangat baik. Nah minta sama Allah Ta'ala hatinya yang begitu. Betul-betul mekso. Tapi meksonya dengan sayang. Meksonya itu dengan cinta. Maksudnya itu ngalem, ya Allah, ya Karim, Karomuk, ya Karim, Karomuk. Duduhno ya Allah, tunjukkan kepada hamba kemahadermawananmu. Jelas ibu-ibu semua? Nah itu namanya doa di balik cerita. Ya doa di balik cerita.